Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Aisyah Amelia dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 102210223. Saya ingin menjelaskan pemahaman materi tentang Ma'rifatur Rasul yang telah dipelajari. Materi yang pertama yaitu takrif Rasul atau pengertian Rasul, yang kedua hajatul insan ila Rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul, yang ketiga makanatur Rasul atau kedudukan Rasul, dan yang terakhir sifatur Rasul, sifat-sifat Rasul. Materi yang pertama, ta'rif Rasul, pengertian dari Rasul. Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa risalah dan menjadi contoh bagi umat manusia. Tidak semua laki-laki yang membawa risalah dan menjadi contoh dapat disebut atau diakui sebagai Rasul, karena Rasul memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya sifat dasar yang layak, contohnya kepemimpinan, cerdas, pintar, amanah, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu hal di luar kebiasaan pikiran manusia yang tidak bisa ditentang. Mukjizat itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilih dan ditetapkan olehnya menjadi nabi dan rasulnya. Itu adalah bagian dari iman seorang muslim. Tujuan diberinya mukjizat kepada nabi dan rasul adalah untuk menguatkan seruan dan pendakwaan mereka membawa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperuntukkan kepada umat masing-masing, terutama orang yang belum atau tidak percaya terhadap kenabian dan kerasulan mereka. Selain itu, adanya mukjizat adalah untuk menebalkan kepercayaan dan meneguhkan keyakinan orang-orang yang telah percaya. Materi selanjutnya yaitu tentang hajatul insan ila Rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul. Kebutuhan manusia kepada Rasul yang pertama yaitu mendapatkan petunjuk untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai kekacauan. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 42, yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Petunjuk itu berupa wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi dan Rasul. Di antaranya berupa suhuf atau lembaran-lembaran dan kitab-kitab. Kebutuhan manusia kepada Rasul yang kedua yaitu mengenal Sang Pencipta. Dengan petunjuk Rasul, manusia dapat mengenal pencipta satu-satunya alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Selanjutnya yaitu panduan hidup. Para Rasul juga memberi petunjuk tentang aturan-aturan yang seharusnya menjadi pedoman hidup mereka. Bukan aturan-aturan yang dibuat mereka. Pedoman itu seharusnya mampu mengarahkan manusia pada jalan yang lurus, bukan jalan yang menyimpang dan sesat. Pedoman itu adalah Islam. Jangan mengikuti pedoman yang lain karena akan menyimpang dari jalur yang benar. Kebutuhan manusia kepada Rasul yang terakhir yaitu beribadah dengan benar. Setelah mendapat petunjuk dari Rasul, kita dapat mengenal Sang Pencipta dan memberikan pedoman hidup yaitu Islam. Dengan itu, kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, dengan tujuan untuk memurnikan ketaatan. Materi yang ketiga yaitu makanatur Rasul,
atau kedudukan Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam. Kedudukan Rasulullah yang pertama yaitu hamba di antara hamba-hamba Allah. Maksudnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada bedanya dengan manusia lain. Beliau adalah manusia biasa yang memiliki garis keturunan dan berjasad. Beliau juga melakukan hal-hal seperti manusia biasa lainnya, seperti makan, minum, pergi ke pasar, dan lain sebagainya. Kedudukan yang selanjutnya yaitu as-sunnah. As-sunnah, segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan yang perlu diikuti dan bernilai sunnah adalah yang bersifat petunjuk hidup. Sunnah ini dijadikan sebagai fikih ahkam atau fikih hukum untuk rujukan beramal atau mengambil keputusan. Kedudukan yang terakhir yaitu Rasul di antara Rasul-Rasul. Di dalam Al-Quran, surat ketiga ayat 144 diungkapkan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Rasul yang sesungguhnya telah terdahulu beberapa Rasul sebelumnya. Nabi Muhammad SAW juga memiliki tugas untuk menyampaikan risalah sebagai bentuk penunaian amanah. Materi yang terakhir yaitu tentang sifatul Rasul. Sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sifat jaiz, sifat yang boleh dimiliki oleh Rasul-Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat wajib, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul-Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul-Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz pada Rasul hanya satu, yaitu a'rodul basyariyah, yang berarti sifat yang biasa terdapat pada manusia. Artinya, satu-satunya sifat jaiz yang dimiliki Rasul tersebut adalah kesamaan sifat Rasul dengan manusia biasa. Selanjutnya, sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama, sifat sidik, artinya benar atau jujur. Yang kedua, sifat amanah, artinya terpercaya. Yang ketiga, sifat tabligh, artinya menyampaikan. Dan yang keempat, sifat fatonah, yang artinya cerdas. Lalu sifat mustahil bagi Rasul juga ada 4. Yang pertama yaitu kizib, artinya mustahil Rasul itu berbohong. Yang kedua, khianat, artinya mustahil bagi Rasul bersifat khianat atau mengingkari janji. Yang ketiga, kitman, artinya mustahil bagi Rasul menyembunyikan sesuatu. Dan yang keempat, baladoh, artinya mustahil Rasul itu bodoh. Mungkin sekian pemahaman materi tentang Ma'rifatul Rasul yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.